Hai adik-adik, ketemu lagi nih di Balik Sekolah Minggu pada pagi siang hari ini. Nah, seperti biasa, tapi sekarang Bang Martin yang akan pimpin ibadah sekolah minggu adik-adik dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tapi sebelum itu, Bang Martin mau ngasih tahu sama adik-adik, mau ngajak adik-adik buat kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa, biar Bang Martin yang berdoa buat adik-adik. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan telah mengizinkan kami ibadah walaupun masih dengan secara online Tuhan. Bapa, berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kiranya Engkau melawat ibadah kami Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar kami akan naikkan puji-pujian kami Tuhan, kiranya pujian-pujian kami bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada pagi siang hari ini, mari kita angkat satu pujian Allah bangkit. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Untuk memuji, memuliakan, dan mendengar firman. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa,
Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bang Martin pengen adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, posisi berdoa. Kita nyanyiin lagu ini dari ref aja ya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh. Mari kita mau masuk ke dalam doa adik-adik. Adik-adik masih lipat tangannya, masih tutup matanya. Biar Bang Martin yang pimpin doa firman Tuhan ya, buat adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan telah menyertai pujian-pujian kami. Semoga pujian-pujian kami bisa berkenan di hadapan-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Lawat kami, fokuskan kami untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami di rumah kami masing-masing, agar firman Tuhan bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita udah mau masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelum itu Bang Martin mau ngasih tahu kalau misalnya adik-adik harus persiapin Alkitabnya dulu. Bang Martin kasih waktu 5 detik untuk adik-adik persiapin Alkitabnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah adik-adik udah pada pegang Alkitabnya di rumah masing-masing. Nah Bang Martin juga pegang Alkitabnya juga. Nah firman Tuhan kita pada pagi siang hari ini ada di 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-28 ya. Kita Bang ulangin lagi 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-20. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23. Mari kita ulangin sekali lagi 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23. Nah, sekarang kita baca bareng-bareng. Bang Martin bacain buat adik-adik, tapi adik-adik harus baca di rumah juga ya. Segala sesuatu diperbolehkan,
Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, di dua ayat ini ada bagian A-nya adalah segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Itu bagian A. Dan bagian B-nya segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Itu bagian B-nya. Nah, sekarang tema firman Tuhan kita pada pagi siang hari ini adalah bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa kita ulangi lagi, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau kalau misalnya ada adik atau kakaknya di samping masing-masing, adiknya dulu yang bisikin ke abangnya, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan bang. Nah kalau mau ke adiknya, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan dek, bisa dibisikin, oke? Nah Bang Martin bakal bahas dulu apa itu kata bertindak. Bertindak itu asli katanya dari tindakan itu adalah eh, apa kegiatan atau hal yang kita lakukan untuk mencapai sesuatu itu adalah tindakan. Terus kalau misalnya sesuai dengan kehendak Tuhan berarti sesuai apa yang Tuhan pengen atau apa yang Tuhan tetapkan. Itu ya. Jadi artinya berlaku sesuai apa yang Tuhan tetapkan. Nah, kita bahas dulu dari ayat 23 yang A-nya dulu. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Nah, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan berarti segala sesuatu berguna. Apa itu artinya? Artinya itu adalah kalau misalnya jangan bicara arti dulu deh, biar adik-adik ada bayangan. Bang Martin kasih contoh dulu nih. Adik-adik pasti semuanya udah punya HP kan di rumah, atau yang belum punya juga pada minjem HP-nya ke papa mamanya. Kalau misalnya mungkin minjem juga ke kakaknya yang udah punya HP kakaknya kan. Nah, di situ sekarang kan kalau misalnya apa sih sekolah online semuanya pada pakai HP kan. Kalau misalnya belajar online semuanya pada pakai HP. Nah, di situ semuanya sekarang serba digital. Nah, Bang, ada yang tanya nih, Bang, kalau misalnya kita belajar lewat HP, itu ada hal positifnya nggak sih? Ada hal positifnya. Hal positifnya apa bang? Kan adik-adik bisa belajar dimanapun adik-adik berada. Adik-adik bisa buka apapun misalnya tentang pelajaran di ponsel adik-adik atau di handphone adik-adik. Tanpa ada batasan waktu dan tanpa ada batasan tempat. Di situ adik-adik bisa bertambah pintar lagi, bisa bertambah luas lagi pengetahuannya. Nah itu dampak positifnya handphone ini. Tapi ada juga dampak negatifnya kalau misalnya adik-adik bermain HP atau dalam tanda kutip itu bermain games. Kalau misalnya adik-adik bermain games, ya kalau misalnya 30 menit sih nggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya adik-adik habis belajar nih, belajarnya juga jangan belajar 30 menit terus adik-adik ambil HP main 30 menit. Itu mah sama aja. Kalau misalnya adik-adik udah belajar nih seharian, nggak megang HP nih, adik-adik belajar dari misalnya dari jam 7 sampai jam 1 siang. Nah, di situ ada waktu break. Ada bisa main HP. Apa sih manfaat positifnya main HP? Mungkin manfaat positifnya main HP kalau cuman sebentar dimainin itu adalah adik-adik bisa seneng. Pikiran adik-adik bisa relax lagi untuk belajar lagi. Jadi ada refreshingnya. Ada istirahatnya otak adik-adik ya. Terus untuk dampak negatifnya kalau misalnya adik-adik udah main game terlalu lama, adik-adik bisa lupa sama waktu. Adik-adik bisa lupa waktu, adik-adik bisa lupa belajar, adik-adik mungkin bisa lupa sekolah. Karena adik-adik sering main games. Main gamesnya itu bukan untuk bukan untuk merefresh otak, tapi menjadikan games itu menjadi rutinitas. Nah, hal-hal itu nggak boleh. Karena apa? Karena
Games ini bisa menyita banyak waktu adik-adik yang tadinya waktunya dipakai buat sekolah, yang tadinya dipakai buat misalnya main sama teman-teman di luar, atau misalnya mungkin sekarang pandemi, adik-adik bisa main di rumah sama keluarga adik-adik, sama adik, kakak, dan sekeluarga bisa ngobrol-ngobrol, mungkin semuanya waktunya tersita, spend waktunya buat main HP. Nah, di situ eh, manfaat negatifnya adalah manfaat negatif, dampak negatifnya adalah kalau misalnya adik-adik main main HP lama-lama itu mata adik-adik bisa rusak, dan mungkin waktu adik-adik bisa tersita banyak di HP itu. Dan adik-adik bisa kurang tidur karena apa? Cahaya HP yang masuk ke dalam mata itu bisa mempengaruhi jam tidur adik-adik. Nah, jadi di situ misalnya adik-adik sehari bisa 4 jam main HP. Nah, malamnya itu susah tidur. Nah, susah tidur, sering banget begadang, akhirnya begadangnya susah tidurnya dipakai lagi buat main HP. Nah, di situ malah tambah-tambah main HP, udah adik-adik bisa sakit, bisa drop. Nah, pasti. Nah, di situ banyak dampak negatifnya dari main HP tersebut. Jadi, arti dari dari apa sih namanya? Ayat 23 bagian A ini ya. Adik-adik boleh melakukan sesuatu, tapi lihat hal itu bermanfaat atau ada nilai positifnya nggak di situ. Misalnya nih, adik-adik main HP sama adik-adik belajar lewat HP. Main HP kalau misalnya 30 menit bisa merefreshingkan otak. Tapi kalau misalnya main HP atau main game selama 4 jam bisa merusak mata dan otak kita nggak berpikir ke pelajaran mungkin. Sebagian orang ada yang ngomong kalau misalnya, oke, sekarang itu ada pekerjaan buat gamers kayak gini. Ada yang mau menjadi gamers atau apa gitu ya, yang main games, mungkin dia jago main games, terus main gamesnya waktunya banyak, cari kerjanya pakai main games. Itu bukan sesuatu hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Sesuai misalnya tugas adik-adik kali ini apa, misalnya kali ini adik-adik tugasnya belajar sama memuji Tuhan, membantu orang tua. Hanya itu tugasnya. Nah, sesuai dengan peraturan itu atau ketetapan itu, Tuhan izinkan adik-adik untuk melakukan hal itu. Misalnya membantu orang tua, bisa banyak hal-hal lain. Jadi hal-hal yang positif mungkin bisa dilakuin kalau misalnya adik-adik melakukan apa yang termasuk tuntunan Tuhan. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik melakukan sesuatu hal itu harus lihat dulu. Semuanya nggak dilarang sama Tuhan. Ada yang maksudnya nggak semuanya nggak dilarang itu bukan berarti kegiatan kayak nyuri, kegiatan berbohong, kayak kegiatan yang negatif itu nggak dilarang sama Tuhan, itu dilarang. Makanya untuk membedakan mana yang negatif sama mana yang positif, adik-adik harus perlu tuntunan firman Tuhan juga. Nah, di situ adik-adik bisa tahu mana yang negatif, mana yang positif. Jadi kuncinya adalah adik-adik harus lihat, tanya sama mama, kalau misalnya tanya sama mama papa, Pak, kalau misalnya aku main game lama-lama, apa sih dampak negatif yang aku lakuin, dampak negatif yang aku dapat. Terus firman Tuhan, kalau kayak gini dari jawaban papa mama, terus dilihat dulu, oh ada di firman Tuhan, dicocokin, oh ternyata cocok, oh berarti ini kehendak firman Tuhan, kehendak Tuhan, ketentuan Tuhan. Nah, kalau misalnya kita bahas lagi ke yang B, ini nggak jauh-jauh beda sih. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, ini Bang Martin kasih contoh juga. Kalau misalnya adik-adik lagi main sama teman-teman, terus adik-adik kan bisa sharing ya,
Bisa kalau misalnya adik-adik main sesuatu mainan, adik-adik bisa sharing. Yang nggak tahu cara mainnya, adik-adik bisa ajarin. Atau adik-adik nggak tahu cara mainnya, bisa adik-adik diajarin sama teman adik-adik. Nah, di situ ada keterkaitan yang bikin adik-adik saling membangun. Oh, aku jadi tahu nih cara main ini kayak gimana. Aku jadi tahu nih cara main ini kayak gimana. Dibanding adik-adik misalnya main-main rebutan-rebutan terus berantem, berkelahi, sampai tonjok-tonjokan lah, atau misalnya sampai berkata-kata kasar lah. Nah, setiap anak-anak yang adik-adik didengar sama kosakata jadi ngedengar kosakata adik-adik yang misalnya ngomongnya jorok atau ngomongnya jahat atau ngomongnya kebun binatang semua, itu nggak boleh. Mereka bisa nyontohin ke temen-temennya. Itu termasuk hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena apa? Itu hal-hal tidak membangun. Mungkin ada orang bilang nggak salah kayak gitu. Iya, mungkin menurut mereka nggak salah. Tapi berkenan nggak di hadapan Tuhan? Berkenan nggak di hadapan Tuhan? Adik-adik rebut-rebutan mainan sama kakaknya misal. Berkenan gak di hadapan Tuhan kalau adik berkelahi sama kakaknya? Gak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi segala sesuatu, kesimpulannya adalah segala sesuatu yang benar itu boleh dilakukan. Tapi yang benar ini apakah ada dampak negatifnya? Ada dampak negatifnya. Nah, boleh dilakukan? Boleh. Tapi kita harus singkirkan dampak negatifnya. Oh, kalau ini udah ke arah negatif nih. Kalau udah ke arah, oh aku udah mulai lupa waktu nih. Nah, baru ingat tuh. Oh, ini tuh dampak negatifnya ini. Singkirkan dampak negatifnya. Benar, boleh dilakuin. Main HP boleh dilakuin. Tapi kalau tidak sesuai dengan ketentuannya, kalau tidak sesuai dengan ketentuan papa mama misalnya hanya 30 menit atau sesuai dengan firman Tuhan, gak boleh yang gak perlu itu gak boleh. Istilahnya kan kayak gitu, itu gak perlu. Nah, jadi kita harus bisa memilih mana yang negatifnya, jauhi yang negatifnya. Boleh dilakukan, tapi jauhi negatifnya. Misalnya kita boleh bermain HP, tapi kita nggak boleh bermain HP lama-lama. Nah, itu. Jadi firman Tuhan demikian. Kita harus bisa membedakan atau bertindak sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Gimana kuncinya? Baca firman Tuhan, tanya papa mama apa yang nggak boleh. Terus bandingkan dengan firman Tuhan. Dengan satu ayat saja adik-adik nanya ke papa mama ini artinya apa sih? Oh kayak gini. Oh gitu. Bisa tanya ke sekolah guru-guru sekolah minggu. Om, tante, abang, kakak, apa sih artinya ini? Ayat-ayat ini dari mulai dini adik-adik bisa baca Alkitab misalnya satu ayat per hari. Jadi adik-adik bisa tahu tindakan yang benar yang benar dan bermanfaat menurut kehendak firman Tuhan. Sekian firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan telah memberikan firman Tuhan yang akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan agar kami bisa melakukan firman Tuhan itu dan firman Tuhan tersebut bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati kehidupan adik-adik di rumah sepanjang minggu ke depan agar adik-adik bisa melakukan ibadah sekolah minggu secara online dengan baik di minggu depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.